hatta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Izin pakai jaket. Tidak boleh mencela suhu, mau dingin mau panas sama, semuanya ciptaan Allah, semuanya ada kebaikan di dalamnya. Harusnya kali ini mengkaji Al-Bari, tapi belum siap. Ini saja ya, surat Al-Baqarah 155 sampai 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan berikan cobaan. Jadi Allah sudah menjamin kita ini bakal diberikan cobaan kepada kalian. Walanabluwannakum, kalian mana tadi naik, maaf hadirin yang bagian ngefrik-ngefriknya naik. Bisyai'in minal khawf, sedikit. Bisyai' itu sedikit, minal khawf, dari ketakutan, ya. Takut apa? Takut musuh dalam peperangan. Kalau sekarang mungkin takut wabah, ada yang takut maling, takut preman. Pokoknya akan ada sesuatu, bisyai' sedikit, tidak seluruhnya dalam hidup ini tercekam, tapi akan ada saatnya kita diuji oleh Allah yang membuat kita takut, beragam takut. Tentu yang takut yang terberat adalah takut ancaman musuh yang bisa merugikan jiwa raga. Tapi takut kena COVID juga bagian dari ujian ini. Dan jenis-jenis takut lainnya. Ada yang takut ditinggal anak, suami, istri, banyak rasa takut. Itu bakal ada dalam hidup kita, tapi ingat, bisyai, sedikit saja dibanding tidak takutnya. Rasa takut itu sedikit. Nih sekarang kita takut kena COVID, tapi tidak stres sepanjang waktu. Kemudian kita pun akan diuji dengan kelaparan. Lapar ini memang nggak ada makanan, atau ada makanan kita nggak bisa makan. Ada kaitan dengan konsumsi, ya ada ujian nanti. Seperti yang tidak ada makanan untuk dimakan, tapi waktunya Allah memberi akan ada. Dan juga akan ada ujian tentang harta. Tadi tentang makanan, ya. Harta kadang ketipu, ada ngerugi usahanya, kadang ada garong, kalau pejabat yang zolim, kadang ada kita harus kebakaran, kebakaran, tenggelam, atau apa saja yang membuat harta kita jadi tidak ada. Dan ini terjadi dengan izin Allah, hadirin. Jadi kalau motor hilang dan sebagainya pada cicilannya belum lunas, ini izin Allah, ya. Ada, saya kira wajah-wajah yang hadir ini juga wajah-wajah sedang diuji masalah kekurangan harta, ya. Kalau kita sibuk sekali dengan keinginan, akan kurang tuh harta kita. Nah, ada lagi jiwa, anfusna, ada sakit, meninggal, kena COVID dan sebagainya. Ada yang ketabrak, ada itu yang baru menikah 39 hari boncengan naik motor, maghrib tiba-tiba oleh istri yang diboncengnya itu merasa jatuh, ternyata nabrak truk. Dua-duanya dibawa ke rumah sakit, tapi rumah sakitnya terpisah.
Ketika siuman pulang ke rumah, istrinya ternyata suaminya sudah dibungkus kafan, meninggal. Gitulah. Kok bisa meninggal? Ya karena sudah waktunya, dan ujian bagi istrinya nih, ya. Dan kita harus sangat siap, ujian ini bisa terjadi kapanpun. Berangkat dari rumah ke sekolah belum tentu akan bertemu lagi. Berangkat dari rumah ke kantor belum tentu, termasuk ke pengajian ini nih. Ya, tidak ada jaminan kita akan ketemu lagi. Kalau waktunya sudah tiba ya, tapi insya Allah husnul khotimah karena dalam mencari ilmu. Kelihatannya harus ada santri yang di air terus-menerus. Jadi artinya kita harus siap. Kita ingin aman, tenang, nyaman, tapi faktanya kita pasti ada ujiannya. Kenapa siap? Sedia payung sebelum hujan membuat kita tidak kaget terhadap hujan yang bakal datang, benar? Kita sedia ban serep di mobil. Masya Allah, hujan kodok, kucing, beginilah kalau ceramah di alam terbuka ya. Jadi informasi ini bagus. Jadi kita lebih siap bahwa nanti akan ada saat kita diuji. Persis seperti jadwal ujian, ya. Kita akan ada ujian matematik, minggu depan ada, untungnya itu dikasih tahu. Mana? Kodok. Jadi banyak sekarang kodoknya. Itu siapa yang bagian marek-marek? Maaf hadirin, dalam sejarah ceramah Marifatullah mungkin mereka sedang bertasbih. Sebetulnya tidak ada masalah mereka berkokok apa kodok itu berapa? Berkotek. Tidak ada masalah, silahkan dok mau berkodok seperti itu. Cuma masalahnya jangan sekarang ya. Karena sekarang giliran saya yang berkotek ya. Ada santri yang nungguin terus di sana, nungguin kodok. Coba pakai seragam yang sama. Jadi kita siap ya, bahwa hidup ini tidak akan selamanya selalu cocok keinginan, tidak akan selalu lancar, tidak akan selalu menyenangkan. Kita harus siap, ada orang senang, ada orang tidak senang. Siap suatu saat kita urusan jadi gampang, jadi sulit. Mental harus siap, karena memang hidup ini udah dijamin bakal ada sesuatu yang terjadi yang tidak kita duga. Nah, jadi bagaimana nih kalau sudah terjadi? Alladzina idza kemudian lanjutannya maaf ya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kuncinya ini. Dan wabasyir sabirin dulu ya. Wabasyir sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Ada kodok diam, sekarang anak yang bunyi, Masya Allah. Saya jadi ingat itu, ada bapaknya lagi main badminton, anaknya nangis terus. Suatu saat bapaknya tuh loncat smash. Anehnya, sesudah ada smashan bapaknya itu, anak langsung diam. Ini mengagumkan. Ternyata anaknya menganga saja begini, koknya masuk mulut anaknya. Sekarang anak berhenti ngomong, kodok bunyi. Santri
hadirin, aduh astagfirullahaladzim. Harus sabar. Wabasyiris sabirin. Siapa orang yang sabar? Orang yang sabar ini kata kuncinya adalah pada pukulan pertama. Alladzina idza asabathum musibah qalu innalillah. Jadi ketika terjadi itu pikiran, hati, lisan sama, yaitu ke Allah. Innalillah, kalau bahasa mulutnya begitu, sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami kembali kepadanya. Tetapi bukan hanya mulut, tapi hati juga yakin, oh iya ya, kami itu milik Allah semuanya. Sesuka yang punya dong, mau melakukan apapun. Seperti ini, tadi ada yang komplain, kenapa maskernya terbalik? Ya sesuka saya, ini masker saya, karena dari awal udah terbalik. Ini mau dilipat, dimasukin saku, sesuka saya kan, ini masker saya. Sederhananya gitu. Masalahnya kalau kita ke masker aja suka disayang-sayang karena maskernya cuma satu. Nah Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh maha penyayang. Walaupun kita diapa-apain oleh Allah dalam tanda kutip, tetap saja karena sayang. Penasaran pengen lihat santri kemana? Cik santri temenin atau di sana kodoknya. Itu kan ada baju kodok yang suka dipakai anak-anak ya. Tuh kalau santri masuk mah diem ya. Sudah episodenya jarang lah direndam di sana ya. Jadi rekan-rekan sekalian, sekarang jadi kalau yang namanya sabar itu adalah pukulan pertama, lahir batin kita nyambung ke Allah. Orang yang tidak sabar tergantung delaynya, makin panjang nggak nyambung ke Allahnya, makin kurang sabar. Jadi sebetulnya sabar itu hadiah bagi orang yang berhasil ketika ditimpa sesuatu itu kembali ke Allah. Nah banyaknya kalau ditimpa sesuatu itu justru bukan Allah yang dipikir. Nih kontrakan mau habis, sibuk memikirkan pinjaman boleh, tetapi siapa yang menggerakkan orang meminjamkan kepada kita? Sibuk mau PHK, gelisah, padahal satu-satunya penjamin rezeki Allah. Kalaupun memang harus PHK, bukan berarti Allah berhenti ngasih rezeki. Berapa banyak yang gara-gara PHK kemudian dia bisa jadi usaha sendiri, benar? Makanya jangan suudzon. Nah hadirin sekalian, biasanya kalau ada berita apapun yang menegangkan dan sebagainya, suka sibuk dengan beritanya, bukan kepada Allahnya yang menguasai. Nah biasanya itu kalau udah kita dengar sesuatu, langsung terdramatisir pikiran kita, menganalisa dan tidak jarang ngarang, dan kalau tidak hati-hati jadi berlebihan dan Allahnya jadi nggak ada. Padahal masalah ini terjadi dengan izin Allah supaya kita ingat ke Allah. Nanti kalau ingat ke Allah, Allah yang menuntun, hati kita ditenangkan, otak kita dijernihkan. Kalau kita harus ketemu orang, Allah yang atur pertemuan itu. Kan penasaran, udah naik lagi santrinya. Santri sejam lah. Insya Allah nanti gaji ditingkatkan. Kan? Nggak boleh teraniaya kodoknya ya. Tenang, tenang. Pasti ada sesuatu maksud Allah di sini ya. Tidak boleh zolim, karena kodok nggak ngerti kita lagi pengajian. Ya, kalau ngerti mah dia ikut dengar ya. Lanjutkan.
Nah, ingat ke Allahnya gimana aja. Saya juga ingat ke Allah. Nih, kalau terjadi sesuatu yang harus kita ingat, surat At-Taghabun ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Nah, dapat kata izin Allah aja udah mahal tuh. Ini terjadi dengan izin Allah. Itu mahal tuh. Meyakini terjadi dengan izin Allah. Seperti kodok ini nih. Kodok ini terjadi izin Allah. Kok besar kodoknya? Oh. Hadirin santri ini tugas masuk ke air, izin Allah, besar pahalanya kalau ikhlas ya. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman ke Allah, yakin gitu bahwa ini terjadi dengan izin Allah, tidak ada nikmat yang datang tanpa izinnya, tidak ada musibah yang bisa terjadi tanpa izinnya. Bergabung jin dan manusia mau melakukan apapun tidak bisa terjadi illa biiznillah yahdi qalbah. Nanti Allah memberikan petunjuk di hatinya. Gimana petunjuknya? Dengan cara Allah lah. Hati jadi tenang, jadi terbuka hikmah. Oh, ngerti, ini tuh pasti ada rahasia Allah yang terbaik. Itu di sini. Ini mahal. Dan itu hanya diberikan kalau kita yakin bahwa ini terjadi dengan izin Allah. Mau lebih dalam lagi? Hadis sahih. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'mini dhaif. Mumin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, dan pada keduanya ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk, berantusiaslah, bersemangatlah, all outlah, bersungguh-sungguhlah dengan apa-apa yang manfaat bagimu, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Kalau kita dapat ilmunya ini manfaat, sungguh-sungguh. Kalau tidak manfaat, jangan. Termasuk ilmu, tidak semua ilmu harus kita pelajari, ya kan? Waktunya terbatas. Termasuk informasi, tidak semua informasi harus kita tahu. Bahkan ada kalanya lebih nyaman, lebih aman tidak tahu sesuatu yang tidak wajib tahu. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya kita tahu. Sesuatu yang bisa jadi beban kalau kita tahu, mending nggak tahu aja. Seseorang punya cicilan, mending nggak tahu. Kalau tahu tiap wajah dia ingat cicilan. Ada aib teman, mendingan tidak tahu. Saudara nikah, mendingan tidak tahu aib pasangannya sebelum menikah daripada tahu beban. Makanya nggak usah nanya sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Tahu, jangan selalu ingin tahu sesuatu yang tidak wajib tahu, tidak manfaat tahu, bahkan jadi beban kalau kita tahu. Ini penting hadirin. Kecuali kita harus tahu bagaimana menghentikan kodok ini bunyi. Alhamdulillah, ya Allah, a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Kalau kodok ini bahagia dengan bunyi, silakan ya Rabb ya. Kita tidak boleh egois ya, salah sendiri kita bikin kolam di situ. Kata kodok, saya lihat kolam habitat saya. Lalu lanjutnya ya, wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah, wala ta'zaz, dan janganlah kamu merasa lemah. Maksudnya kalau ada apa-apa kita ada Allah yang maha dekat, yang maha kuasa, yang maha mengatur segala urusan.
yang membulak-balik setiap hati. Jangan kebanyakan mikir sesuatu yang tidak ingat kepada kekuasaan Allah, karena Allah menguasai segala-galanya. Nah, lihat nih, wa in asabatu syai'un, dan ketika menimpa kepadamu sesuatu, fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Janganlah kamu mengatakan seandainya saya begini akan begitu, seandainya saya begitu akan begini. Tidak, nggak boleh kita tuh. Walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Waduh, kalau orang bisa bicara ini, ban meletus, jatuh, ketipu, batal nikah, sakit, ketimpa genteng, ya, ada yang menghina, ada yang memfitnah, gak enak, tapi qadarullah, karena udah terjadi. Kalau bisa masuk ke sini, ini dekat dengan sahabat, dan ini pun wilayah innalillah. Jadi keyakinan kami milik Allah dan kami kembali ke Allah, qadarullah. Makanya kemampuan menyebut qadarullahi wa ma syaa fa'al itu masya Allah obat yang luar biasa. Dan Allah pun berjanji lewat di hadis qudsi, faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridho kepada episode takdir yang Allah tetapkan, Allah ridho kepadanya. Wa man sakhita, siapa yang marah, falahu sukhtu, Allah murka kepadanya. Terima. Gak usah tuh, coba kamu kalau tadi nggak kesini pasti kamu nggak bisa, karena ini qadarnya harus terjadi, maka pasti kesini. Coba kalau tadi kamu nggak ke pengajian, motor nggak hilang, nggak bisa. Karena motor itu harus hilang di situ sebagai ujian, maka akan ke situ. Kalau kita akan meninggal di situ, maka akan ada jalan kita ke situ. Dan meninggal itu bukan hal yang buruk. Yang buruk itu su'ul khotimah. Kita doakan hadirin, ada santri yang ikut berendam bersama kodok, sing ridho ya teh ya. Insyaallah nanti disediakan handuk. Kenapa ketawa? Lanjut. Jadi masih kurang mantap juga, buka Al-Hadid ayat 22 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum, agar kalian tidak berduka cita dengan sesuatu yang luput. Artinya sesuatu yang gak cocok dengan harapan, ya udah emang garisnya begini. Wala tafrahu bima atakum, dan jangan juga engkau terlalu bersuka cita dengan apa yang Allah berikan. Anak hafal Quran, nilai bagus, rezeki, itu mah udah ada garisnya ya. Jadi kalau udah terjadi ya udah, kita kembalikan, ini memang sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Jadi kita kalau kehilangan atau ada sesuatu yang tidak cocok, tidak terlalu pedih. Dan kalau ada sesuatu yang dimudahkan Allah, juara ini, juara itu, bangun ini, bangun itu, ya udah tertulis. Kayak ini masjid ini, wah ini membangun, ya sudah, udah tertulis di Lauh Mahfuz. Masjid ini harus ada di sini. Enak kan? Jadi kita tidak ujub, tidak takabur.
Kalau semua tertulis di takdir, buat apa kita ikhtiar? Lah ikhtiar itu kan ibadah. Perintah Allah, ikhris ala ma yanfa'u. Bersungguh-sungguhlah dengan apa-apa yang manfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, dan janganlah kamu bersikap lemah. Jadi sesudah all out, sambil minta tolong terus ya, sambil tawakal, sambil kita husnuzon ke Allah, udah lalu terjadi takdir, terima ya. Gak usah, aduh begini, gak usah. Fa'inna Allah taftahu amalai syaitan. Karena kata seandainya itu membuka pintu tipu daya setan. Makanya pasangan dari innalillah wa inna ilaihi rajiun, katakan qadarullahi wa ma syaa fa'al. Ada yang pernah hilang motor? Baru hilang motor berapa kali? Baru sekali, jangan nyebut baru sekali, lantang itu. Gantinya 4. Oh, sekarang parkiran jadi 4 motor tetangga. Waduh, Masya Allah. Ya, yang menguasai takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau diambil dan diambil, hilang motor bukan selalu identik musibah. Ada kalanya hilang motor bisa diganti dengan sesuatu yang lain. Kalau motor itu bisa jadi ujub, ria, takabur, hilang itu bagian dari karunia. Kalau hati kita melekat pada sesuatu, dengar ini teman-teman, melekat sehingga di hati kita mengalahkan posisi Allah di hati karena ada yang melekat, apa saja, apakah itu dalam bentuk benda, bentuk orang, bentuk jabatan, kedudukan, nempel, lengket sekali. Siang malam tuh yang melekat tuh selain Allah ini. Nah suatu saat yang melekat ini diambil, walaupun perih, robek, itu karunia. Karena sesudah itu digantikan Allah yang ada di hatinya. Jadi kalau suatu saat kita punya kedudukan jadi ujub, takabur, zolim, kemudian diambil kedudukan itu, bahkan dia jadi tidak ada peluang lagi untuk zolim, itu karunia. Kalau misalkan punya jabatan, makin korupsi terus ditangkap, itu karunia. Coba berapa banyak yang sesudah korupsi ditangkap, di dalam penjara jadi ahli tahajud, jadi ahli saum, jadi bisa baca Quran, bisa menghafal Quran yang sebelumnya tidak bisa dilakukan, bahkan maksiat di luar itu. Berarti ketangkep itu bagian dari karunia. Boleh jadi, kenapa ketangkep? Mungkin doa orang tua. Memang orang tua ngedoakan anaknya ditangkap? Enggak. Orang tua ngarep-ngarep anaknya selamat, dan jabatan itu tidak menyelamatkan. Tapi kenapa itu dia korupsi terus-terusan nggak ketangkep? Itu istijraj namanya. Cita-citanya, keinginan duniawinya dimudahkan oleh Allah didapatkan, walau dalam bentuk dosa. Jadi jangan iri ya. Wah itu mah lancar-lancar aja maksiatnya, berarti istijraj. Dia diberikan kemudahan mendapatkan dunia yang dia sukai dengan jalan batil. Pasti ada waktunya berhenti kok, cabut nyawanya berhenti. Ada yang di penjara hafal Quran. Gara-gara di penjara jadi hafal Quran syariatnya. Kenapa saudara belum hafal Quran? Karena belum di penjara, bukan, belum ngapalin. Saudara jangan sembarang ngomong, bisa diijabah. Yang ngejebak katanya gitu. Ya saya akui, ya saya salah.
Jadi terjadi sesuatu ke Allah, innalillah wa inna ilaihi raji'un, dah dapat. Atau tambah lagi qadarullahi wa ma syaa. Rasakan bedanya. Tenang. Apalagi ketika kita tahu bahwa semua ini ada tulisan di Lauh Mahfuz, tenang. Udah selesai belum? Kalau ini berupa kepahitan, ada zikir lainnya, yaitu istighfar. Jadi nggak boleh selesai di qadarullah sana, karena itu hanya menutup pintu masuk setan. Apa yang harus dilakukan kalau ini kepahitan supaya menguatkan kesabaran kita selanjutnya adalah surat An-Nisa 79, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Al-ayat, kebaikan apapun datangnya dari Allah, keburukan yang menimpa dari dirimu sendiri. Nah, lanjutannya adalah istighfar. Istighfar itu berarti fokus kepada kesalahan diri. Nah, kalau kita fokus ke kesalahan orang lain, susah tobatnya, nggak bisa. Karena tobat itu hanya bisa dilakukan oleh diri sendiri. Kalau istighfar, permohonan ampun bisa dilakukan oleh orang lain. Misalkan gini, kita memohonkan ampunan untuk orang lain bisa, tetapi tolong tobatin ya dosa-dosa saya, tidak bisa. Kalau tobat mah hanya diri sendiri. Nah, lanjutkan supaya dapat sabar dari innalillah, kemudian qadarullah wa syaa, kemudian istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini buah dari perbuatan saya. Astagfirullahaladzim, kecopetan. Innalillah wa inna ilaihi raji'un, qadarullah wa syaa. Astagfirullah, saya ngaku ya Allah, saya jarang bayar zakat, ini juga uang ini jarang sedekah. Oh, itu mantap tuh. Ini sambungannya dari zikrullah. Jadi jangan berhenti di innalillah, jangan berhenti di qadarullah, tapi kalau ini berasal dari kepahitan, harus ditelusuri dosa apa. Dan tidak pernah rugi kita mencari dosa sendiri. Yang rugi itu adalah kita fokus kepada dosa orang lain, kesalahan orang lain, sampai lalai kepada kesalahan diri sendiri. Ada kalanya kita harus fokus ke kesalahan orang lain untuk membantu memperbaikinya, tapi tidak boleh lalai dari dosa kesalahan sendiri. Coba ini ada kata-kata ini, mudah-mudahan manfaat. Biasanya kita menuntut orang lain berubah. Menurut hemat saya, ini susah. Ini bekal tersiksa kita nih. Dan orang lainnya juga belum tentu berubah. Jadi kalau tidak keberatan begini, kalau menuntut, tuntut diri kita yang berubah. Kalau orang lain, bantu orang lain berubah. Kalau menuntut orang lain berubah di luar wilayah kita, betul? Dan ketika kita menuntut itu, kecenderungannya kita tidak nyaman. Nanti wajah kita nggak nyaman, omongan kita juga tidak nyaman, tulisan kita tidak nyaman, karena kitanya sudah nuntut orang, dan orang lainnya juga tidak akan nyaman. Tapi kalau kita menuntut diri kita berubah, dan kepada orang lain membantu, namanya juga membantu, ya. Menuntut dengan membantu beda. Menuntut tuh ke sini, membantu tuh ke yang lain. Nah, kalau membantu, orang suka dibantu. Enakan mana? Enak dituntut atau dibantu, Pak? Dan coba oleh jaksa nih, jaksa penuntut umum. Mending oleh jaksa penuntut umum atau jaksa pembantu umum? Nggak ada nih kayak gitu. Saudara dituntut, nah begitu nggak enak. Tapi saudara dibantu,
Saudara dituntut untuk mengembalikan uang 1 miliar, dibayar tunai, terima. Saya tuntutan dia bayar tunai. Saudara dibantu dengan 1 miliar, mau dia. Dituntut 1 miliar bisa sakit hati. Tapi kalau kita menuntut diri kita sendiri untuk jadi baik, memang itu kewajiban kita. Nah, hadirin sekalian, mudah-mudahan ini bukan tafsir yang saya sampaikan, mah terjemah ya, dilengkapi dengan beberapa terjemah yang lain. Mudah-mudahan menyikapi takdir yang tidak kita duga. Kita udah tahu nih bahwa dalam hidup ini akan ada hal-hal yang tidak cocok dengan keinginan kita, dan kita siap dari awal, dan ketika terjadi langsung kontak ke Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masih tambah lagi qadarullahi wa ma syaa fa'al, ini sudah takdir Allah. Tambah lagi astagfirullah, nanti di ujungnya alhamdulillah. Karena di balik kepahitan, coba tadi terusannya, ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Terusan surat Al-Baqarah 155 tadi ya. Di belakangnya kepahitan itu ada nikmat besar, ada curahan karunia Allah, ada ampunan, ada curahan kasih sayang, ada petunjuk. Itu di balik kepahitan tuh, kalau kita sabar. Jadi nanti sesudah istighfar, alhamdulillah. Berapa banyak yang sesudah pahit itu imannya jadi bagus, akhlaknya jadi bagus, ibadahnya jadi bagus. Alhamdulillah. Berhubung petugas kodok sudah keluar dari kolam dan kodok sudah menuntut haknya untuk berceramah kepada kaumnya, saya selaku manusia harus mengalah. Terima kasih sahabatku yang baik, semoga ada hikmahnya, ada manfaatnya. Ada yang menarik nggak tadi? Ya, tidak harus segala urusan kita tahu, benar? Tidak harus segala informasi kita cari. Pastikan hanya yang wajib tahu, hanya yang manfaat. Kalau kita tahu, kita lebih aman dan nyaman. Kalau tidak tahu yang tidak wajib tahu, tidak tahu yang tidak ada manfaatnya kita tahu, hanya menuhin memori aja. Dan lebih baik tidak tahu kalau jadi beban. Kalau kita tahu, sibuklah dengan yang wajib kita tahu dan manfaat kita tahu. Jangan iseng. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Doa yang maha menatap, ampuni semua dosa kami, sebanyak apapun dosa, sekelam apapun, sehitam apapun, sekotor apapun. Ampuni kami sezalim apapun ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampuni kezaliman kami kepada orang tua kami ya Allah. Cegahlah kami dari perbuatan buruk bagi ibu bapak kami. Ampuni kezaliman kami kepada guru-guru kami yang menjadi jalan ilmu, hidayah, taufikmu. Ampuni kezaliman kami kepada orang-orang yang menjadi jalan kebaikan darimu untuk kami. Ampuni kezaliman kami ya Allah kepada orang-orang yang kau amanahkan kepada kami. Ampuni kezaliman kami kepada kaum duafa, hamba-hambamu yang kau titipkan kepada kami. Lindungi kami dari perbuatan zalim kepada siapapun.
Ya Allah, Wahai yang Maha mendengar, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami menjadi hamba yang selalu ingat kepadamu setiap saat, selalu yakin kepadamu setiap waktu. Karuniakan kepada kami rasa syukur tiada bertepi, ya Allah. Indahkan kami dengan kesabaran. Karuniakan hati yang selalu ridho dengan takdir-Mu. Hidup yang selalu bersemangat, ikhtiar di jalan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, sempurnakan karunia-Mu kepada hamba-hamba-Mu yang menjadi jalan kebaikan bagi dunia akhirat kami. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih hadirin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih santri, Masya Allah, semoga nanti